Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 29 Juli 2026. Pekan biasa ke-17, ofisi pekan pertama. Peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Madah. Marilah kita riang menyanyikan, mengenang jasa para hamba Tuhan. Mereka setia, pantas diteladan kesuciannya. Halus budinya, sungguh rendah hati, kuat imannya, kehendaknya murni.
selalu percaya, siap mengampuni tanpa menunda, yang menderita selalu dihiburnya, pada semua disumbangkan jasa, tulus cintanya, hatinya gembira demi sesama. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah, bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Para wanita kudus berharap pada Allah, dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Hatiku meluapkan kata-kata indah, aku mempersembahkan laguku kepada Raja.
Lidahku bagaikan kera pena juru tuli. Tereloklah baginda di antara manusia. Tampanlah wajah baginda. Terberkati oleh Allah selama-lamanya. Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan. Itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda. Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah. Dan lakukanlah perbuatan yang gagah. Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda. Bangsa-bangsa rebah dan takluk. Takhta baginda bertahan selama-lamanya. Tampu pemerintahan baginda adil dan jujur. Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman. Sebab itu baginda diurapi oleh Allah. Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja. Pakaian kebesaran baginda harum mewangi. Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri. Menggembirakan hati baginda. Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda. Permaisuri berdiri di samping baginda berhiaskan emas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para wanita kudus berharap pada Allah dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Dengarkanlah hai putri, perhatikanlah dengan baik. Lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuanmu.
Putri kota Tirus datang dengan persembahan. Para bangsawan mengharapkan kerelaanmu. Permaisuri diarak masuk semaraklah semata-mata. Pakaiannya bersulamkan emas. Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja. Para putri raja-raja mengiringinya. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk. Masuklah mereka ke dalam istana raja. Para putera baginda akan melanjutkan kerajaan. Baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi. Semoga aku memasyurkan nama baginda turun-temurun. Maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Bacaan dari kitab Ayub bab 32 ayat 1-6 dilanjutkan dengan bab 33 ayat 1-22. Maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar, lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu, karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub, karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakel, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara.
Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibuat dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak, menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-907. Nescie batis quia in his quae patris mesun oportet me esse. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jawaban ini diberikan Yesus pada masa mudanya, dan jawaban itu ditujukan bagi seorang ibu seperti Maria, ibunya, yang telah mencarinya selama 3 hari, mengira bahwa ia telah hilang. Itu adalah jawaban yang dilengkapi oleh kata-kata Yesus yang ditulis oleh Santo Matius. Barang siapa mencintai ayah atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa.
Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Delikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, putramu sudah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendarahkan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Marto Sujito. Saudara-saudara, kita akan bertemu lagi esok hari.